Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang soal-soal SKB, khususnya di SKB Keuangan bagian keempat. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah fungsi dari analisis bisnis, analisis laporan keuangan, analisis ekonomi, analisis laporan perusahaan. Jawabannya analisis laporan keuangan. Laporan yang memuat hasil-hasil penghitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu adalah pengertian dari laporan keuangan, laporan manajemen, laporan kerja praktek, laporan pendapatan. Jawabannya adalah laporan keuangan. Di bawah ini yang tidak termasuk bentuk laporan keuangan adalah A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan perubahan modal, D. Buku besar. Jawabannya buku besar. Pihak-pihak mana saja yang memerlukan laporan keuangan? Manajemen, investor, kreditur, pemerintah. Investor, satpam, kreditur, manajemen. Kreditur, pemerintah, guru, manajemen. Dokter, investor, pemerintah, kreditur. Jawabannya manajemen, investor, kreditur, pemerintah. Laporan yang menunjukkan pendapatan dari penjualan, biaya-biaya, dan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu adalah pengertian dari neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas. Jawabannya laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan posisi aktiva, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu merupakan pengertian dari neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas. Jawabannya neraca. Laporan yang menunjukkan keluar masuknya kas selama periode tertentu adalah pengertian dari A. Neraca, B. Laporan perubahan modal, C. Laporan laba rugi, D. Laporan arus kas. Jawabannya laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan perubahan posisi laba selama periode tertentu merupakan pengertian dari neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas. Jawabannya laporan perubahan modal. Liquidity ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Jawabannya yang A. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Profitability ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Jawabannya yang D. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Leverage ratio adalah
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Jawabannya rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Activity ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Jawabannya alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang tidak termasuk dalam liquidity ratio adalah current ratio, debt to equity ratio, quick ratio, cash ratio. Jawabannya debt to equity ratio. Di bawah ini manakah yang merupakan rumus dari current ratio? Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Current ratio sama dengan current liabilities dibagi current asset. Current ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Current ratio sama dengan current liabilities dibagi current asset dikurangi inventory. Jawabannya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Di bawah ini manakah yang merupakan rumus dari quick ratio? Quick ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Quick ratio sama dengan current liabilities dibagi current asset. Quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Quick ratio sama dengan current liabilities dibagi current asset dikurangi inventory. Jawabannya quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga kita dimudahkan dalam SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi dalam setiap kesempatan untuk belajar, teruslah belajar. Jangan sampai kita ketinggalan oleh para pesaing kita. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi dalam setelah beribadah atau dalam waktu senggang, sempatkanlah untuk terus berdoa, karena semakin berdoa seperti semakin sering mengetuk pintu, maka akan terbuka lebar untuk pintu tersebut terbuka. Kemudian tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi tingkatkan ibadah yang biasanya sholat 5 waktu ditambah dengan sholat tahajud ditambah dengan sholat duha. Kemudian jauhi maksiat, jauhi dosa-dosa, sehingga doa kita tidak terhalang oleh dosa-dosa. Oke, semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.